Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI. Mungkin banyak yang bertanya kenapa saya di sini. Itu banyak. Sebelum saya di sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Ya. Tadi sudah diuraikan, tapi saya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya. Begini, karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah sangat nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya, nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufufa ini ya, panggil dong dia, panggil. Kalau memang tidak benar, penjarakan ya. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah, ini yang sebetulnya buat kita semua ya terombang-ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja lah, sebagai orang Indonesia ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang apa, sakit hati ya, orang yang dapat kabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang nggak dapat jabatan, buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya coba garis bawahi, tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah masalah SMP, nanti saya ada perbuktian, saya nggak begitu ikut ke rasional ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nggak nangis? Bagaimana Pak Adam Malik nggak nangis? Bagaimana Pak Muhammad nangis? Itu penghinaan yang luar biasa. Sebagai bangsa Indonesia, saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Pulihkan. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan, ya. Di Puan juga jangan main ya, itu ketua DPR ya, Puan jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai yang kamu pimpin. Itu juga ibumu bilang sama ibu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Jadi itu aja. Jadi saya dengan segala apa yang kita katakan ini tidak keinginan sedikit pun untuk
melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, kan sebetulnya pelanggar konstitusi orang yang sedang kita bicarakan ini. Terakhir, saya ingin tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya, tidak adalah kata-kata yang itu hanya mantan Purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat, berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi, sebetulnya saya minta secara tegas, meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide. Ya, do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Betul sekali.